warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Alia Rahma. Di modul ketiga ini saya akan menjelaskan tentang networking model. Apa itu networking model? Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, di sini ada foto before dan afternya tentang networking model, dimana before-nya ini kelihatan sangat chaos ya teman-teman, atau sangat tidak beraturan, dimana application, address of the server, the wire, dan lain-lain itu sangat tidak berurutan, sehingga akan sulit gak sih buat bisa dipahami. Dan bila terjadi error, ini semua akan sulit dibenarkannya, yaitu atau sangat sulit dibetulkannya. Nah, ini adalah after networking model, dimana kelihatan rapi ya teman-teman, dimulai dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, ini semua adalah contoh dari before dan afternya ya. Kita lanjut ke networking model. Itu ada dua, yaitu networking model sekarang menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibandingkan OSI. Nah, perbedaan TCP/IP dan OSI ini apa sih? TCP/IP itu ibaratkan dengan upgradean dari OSI itu sendiri, dimana OSI yaitu memiliki 7 layer. Nah, di TCP/IP ini memiliki 5 layer saja. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Seperti OSI ini lebih sering digunakan di sekolah agar murid-muridnya lebih paham atau lebih tahu tentang networking model. Nah, selanjutnya ada definisi dari OSI model, di mana OSI model ini dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dimulai dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Sedangkan TCP/IP itu atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, selanjutnya ada cara kerja TCP/IP. Nah, di cara kerja ini ada 3 cara, yaitu yang pertama memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain, atau yang disebut dengan layer. Yang kedua ada paket dikirimkan melalui router. Router ini berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Dan yang ketiga ini paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data, hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, yang awalnya data ini dipecah menjadi paket-paket kecil, lalu dikirim ke pengirim, dan dari pengirim ini akan dikirim melalui router. Nah, ini banyak sekali ya rutenya, ada yang lurus, ada yang atas, yang bawah, itu sama saja untuk mengirimkan paket. Lalu kalau sudah paket yang sudah dikirimkan melalui router dan sudah sampai di alamat tujuan atau sudah sampai di penerima, nah di penerima ini akan disusun kembali menjadi
sebuah file utuh yang dari awalnya datanya dipecah dan menjadi paket-paket kecil. Nah, sesudah di penerima ini, semua paket yang dari awal dipecah dan menjadi paket-paket kecil itu akan disusun ulang dan akan menjadi sebuah file utuh. Nah, ini adalah penjelasan dari cara kerja TCP/IP. Nah, selanjutnya ada struktur OSI versus TCP/IP model, di mana OSI ini memiliki 7 layer ya teman-teman. Sedangkan TCP/IP ini ada 2 versi. Versi pertama yaitu ada 4 layer, dan versi yang kedua yaitu ada 5 layer. Nah, kita masuk ke penjelasannya, yaitu dari application presentation session ini di TCP/IP pertama itu diringkas menjadi application saja, transport menjadi transport, network menjadi internet, data link dan physical ini diringkas juga menjadi link saja. Sedangkan di TCP/IP yang kedua ini, application presentation session ini diringkas menjadi application saja, transport menjadi transport, network menjadi network, data link menjadi data link, physical menjadi physical. Nah, ini adalah struktur dari OSI TCP/IP yang pertama dan TCP/IP yang kedua. Selanjutnya ada penjelasan yang pertama, yaitu application layer atau lapisan aplikasi, di mana melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya seperti HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Nah, di sini ada cara-cara proses dari application layer, yaitu dimulai dari user. User ini akan mengirimkan URL, di mana URL ini akan berproses ke browser, dan browser ini juga akan ke HTTP request, lalu ke web server. Dari web server ini lanjut ke HTTP respon. Nah, kembali lagi ke browser, lalu dan yang terakhir ada web page. Nah, dari web page ini ke screen, di mana screen ini didapat dari user dan URL. Contohnya adalah seperti ini. Kita buka Google Chrome ya. Kita akan masuk ke domain Cisco Academic. Nah, kalau teman-teman belum tahu domain itu apa, domain itu adalah alamat website ya, seperti contohnya adalah google.com, youtube.com, dan lain-lain. Nah, di sini kita ketik Cisco Academy.com ya. Nah, kalau tampilannya seperti ini, berarti ini website ini diterbitkannya hanya khusus ke private ya teman-teman, tidak bisa diakses secara publik. Dimana kan website itu memiliki akses yang publik dan akses yang private. Nah, sedangkan di Cisco Academy ini diterbitkannya hanya untuk yang private ya teman-teman, tidak bisa diakses di secara publik. Nah, di sini ada tulisan not secure atau tidak aman. Jadi seperti yang saya bilang, website yang Cisco Academic ini tidak bisa diakses secara sembarangan, yaitu ya tidak bisa secara publik. Nah, tapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses ini yang Cisco Academic. Lanjut, kita akan masuk ke domain yang publiknya, yaitu YouTube. Nah, ini adalah tampilan dari website yang bisa diakses secara banyak orang atau secara publik ya. Seperti ini tampilannya. Lanjut, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang transport layer atau lapisan transport, yaitu mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya yaitu TCP dan UDP. Nah, apa itu TCP dan UDP? Mari kita bahas.
TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol itu memiliki kelebihannya masing-masing ya teman-teman, di mana TCP ini menggunakan koneksi, sedangkan UDP tidak berbasis koneksi. Data dikirim secara berurutan, namun di UDP menggunakan tanda pengenal atau nomor urut. Yang ketiga ada mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Sedangkan di UDP tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paketnya hilang. Nah, TCP ini memiliki sisi negatifnya, yaitu terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan di UDP ini memiliki sisi positifnya, yaitu UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, ini adalah perbedaan dari TCP dan UDP, di mana keduanya ini masing-masing punya kelebihannya ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke fungsi utama TCP IP model. TCP IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model. Dengan fungsi utamanya adalah yang pertama, menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Yang kedua, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Yang ketiga, yaitu menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Di sini ada yang ketiga, yaitu TCP/IP Network Layer, di mana network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Serta untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP saja. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, ini ada contoh dari routing, di mana contohnya adalah PC1 akan mengirimkan data atau informasi ke PC0, di mana dari PC1 ini melewati router ya. Nah, bisa saja dari PC1 ini melewati router 2, router 3, router 1, router 0, baru sampai ke PC0. Nah, namun router ini kan memiliki rute pengirimannya masing-masing ya, atau memiliki rute sesuai jalan yang lebih cepat. Contohnya yaitu bisa saja langsung dari PC1 ke router 2, ke router 0, dan lalu ke PC0. Nah, semoga teman-teman paham ya tentang network layer. Nah, ini adalah yang keempat dan kelima tentang data link dan physical layer. Data link atau mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, atau hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Nah, di sini ada MAC address dan di sini ada addressing. Nah, MAC address itu apa dan addressing itu apa? Kalau teman-teman tahu ya, kalau teman-teman sudah tahu, addressing itu seperti alamat yang sudah saya bahas di beberapa video. Addressing itu adalah alamat, sedangkan MAC address itu adalah identitasnya. Contohnya ya, MAC address-nya adalah area dan addressing-nya adalah kampung apa gitu. Nah, jadi itu penjelasan singkat dari MAC address dan addressing. Dan yang terakhir ada physical layer, yaitu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, physical layer ini yaitu mendefinisikan secara fisik ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke encapsulation dan decapsulation. Kalau encapsulation itu adalah pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer.
Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Sedangkan decapsulation yaitu pada komputer penerima terus terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim, decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Nah, perbedaannya yaitu encapsulation yaitu pembungkusan paket data, sedangkan decapsulation itu adalah pembukaan dari bungkusan paket data yang sudah dijelaskan tadi ya. Di sini ada contoh dari encapsulation dan decapsulation, di mana di sini ada sending, di sini ada receiving. Nah, sending ini adalah pengirimnya, sedangkan receiving ini adalah penerimanya. Di mana sending ini diibaratkan dengan encapsulation dan receiving ini disebut dengan decapsulation. Nah, pengirim ini akan mengirimkan application, transport, network, data link, dan physical, di mana dimulai dari application terlebih dahulu ya. Application ini berbentuk data. Transport itu berbentuk TCP atau segment header. Network berbentuk IP atau packet header. Data link yaitu berupa data link atau frame header. Nah, physical ini akan berbentuk bilangan biner ya teman-teman, di mana dari yang physical dan berbentuk bilangan biner ini menjadi physical, data link menjadi data link, network menjadi network, transport menjadi transport, application menjadi application. Nah, jadi ini adalah penjelasan dari encapsulation dan decapsulation. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.